Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bos mafia bernama Chuto, ini dia orangnya, dengan membawa bala tentaranya ia melakukan transaksi narkoba di sebuah daerah kumuh. Di sisi lain, polisi Hong Kong terlihat sedang melakukan diskusi untuk melakukan penyergapan terhadap rencana Chuto tersebut, di mana Jackie Chan atau CK Kui dan anggota lainnya mendapatkan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan pemimpin mereka. Singkat cerita, tragedi pun tiba, di mana Kakui dan para polisi lainnya telah berada di posisinya masing-masing di tempat di mana Chuto akan melakukan transaksi. Si komandan lalu memberikan perintah untuk memblokir jalan. Sementara itu, asistennya Selina pergi keluar untuk mengawasi keadaan sekitar bersama anak buahnya yang lain. Dan benar saja mereka menemukan seseorang yang mencurigakan. Mereka pun segera memberitahu yang lain bahwa keadaan mereka sedang terancam. Dan di saat itu pula Kakui melihat Selina dan temannya. Kakui pun berhasil menangkap Selina dengan memborgolnya. Mengetahui hal itu, Chuto dan bala tentaranya yang lain bersegera kabur. Melihat hal itu, Kakui pun berusaha untuk mengejar Chuto yang berniat untuk kabur sehingga adegan pepestolan pun tidak terhindarkan. Melihat para penjahat itu kabur menggunakan mobil, Kakui yang memiliki hutang dengan pinjol tentu saja tidak membiarkan mereka untuk kabur. Mengetahui semua jalan sudah diblokir, mereka pun menerobos ke pemukiman warga. Melihat Kakui masih mengejar Chuto pun memerintahkan bala tentaranya untuk menyingkirkannya. Singkat cerita, hasil pun tiba, di mana Kakui berhasil menangkap Chuto, dan karena keberhasilannya itu, Kakui membuat kepala polisi bangga sehingga ia menjadikan Kakui sebagai bintang iklan di penerimaan anggota polisi yang baru. Dua hari setelah penangkapan, kepala polisi memanggil Selina yang berstatus sebagai saksi yang ternyata akan diadakan sebuah pengadilan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Kakui pun diperintahkan untuk menjaga Selina yang akan menjadi saksi penting di pengadilan itu. Di sisi lain, pengacara Chuto memberitahunya bahwa keberadaan Selina beresiko bisa membongkar semua kejahatan Chuto selama ini. Mendengar hal itu, Chuto pun mengiyakan dan berniat untuk menyingkirkan Selina. Di malam hari, Tiris pun tiba, di mana Selina berusaha menghindari Kakui karena dia merasa tidak nyaman dengannya. Karena hal itu, Kakui pun berinisiatif untuk naik ke atas loteng. Tiba-tiba datanglah pria misterius yang ternyata pria misterius itu merupakan akal-akalannya Kakui untuk menakuti Selina. Selina pun memukul pria misterius itu dengan pot bunga. Kakui yang kasihan kepada temannya berusaha untuk membuat temannya pergi. Setelah itu Kakui bersandiwara melapor kepada atasannya bahwa ia takut penjaga Selina yang sedang diincar kelompok Chuto. Melihat Kakui pergi, Selina pun memintanya untuk tetap menjaganya. Sandiwara itu pun berhasil dan Kakui pun mengajak Selina untuk pergi ke rumahnya. Karena ketakutan, Selina pun mengiyakan ajakan Kakui tersebut.
Dan benar saja di perjalanan mereka bertemu dengan komplotan Cutu yang ingin menghabisi mereka berdua. Setelah tembakan belundar dari Salina, komplotan Cutu pun kabur dan mereka berdua melanjutkan perjalanan ke rumah Kakui menggunakan mobil Salina yang sudah rajet. Kemudian Kakui merekam dan meminta Salina untuk menceritakan semua kejahatan yang telah dilakukan Cutu. Salina dengan senang hati menceritakan semua kejahatan bosnya itu. Setelah beberapa saat mereka pun tiba di rumah Kakui. Di sana mereka dikejutkan oleh pacarnya Kakui yaitu Ame yang membuat kejutan ultah untuknya. Bukannya menjadi malam yang bahagia untuk mereka, Amei merasa kecewa karena Kakui pulang membawa perempuan lain, dengan kata lain selingkuh. Setelah pacarnya Kakui pergi, alangkah terkejutnya Salina ketika melihat foto sahabatnya Kakui, yang ternyata sahabatnya itu adalah pria misterius yang datang ke rumahnya waktu itu. Untuk balas dendam, Salina berniat untuk merekayasa rekaman yang telah dibuat Kakui sebelumnya. Keesokan harinya Kakui diminta oleh atasannya untuk segera pergi ke pengadilan bersama dengan Salina. Menyadari Salina sudah tidak ada alias kabur, yang artinya Kakui pun harus pergi ke pengadilan itu seorang diri. Di pengadilan atasannya Kakui bingung karena mendengar Salina sudah kabur. Sementara itu Cutu yang dibantu pengacaranya yang dituntut atas kasus narkoba itu berdalih dengan mengeluarkan 1000 alasan yang dirasa oleh mereka cukup membingungkan tapi juga cukup logis. Kakoi pun memberi kesaksian atas penangkapan yang telah ia lakukan, tapi kesaksiannya itu tidak membuktikan kejahatannya Cutu. Dirasa sudah tidak ada pilihan lain, Kakui akhirnya mengeluarkan rekaman dari kesaksian Salina. Atasannya pun kecewa karena Kakui telah gagal menjalankan misinya dan karena polisi tidak bisa membuktikan kejahatan Cutu. Oleh karena itu kasus ini pun dinyatakan ditunda. Merasa senang atas kemenangannya, Cutu melihat berita tentang kehebatan Kakui yang berhasil menangkapnya. Cutu pun berniat untuk membalas perbuatan Kakui kepadanya. Di sisi lain, Kakui meminta bantuan sahabatnya untuk mencari keberadaan Salina, tapi tanpa Kakui sadari, sahabatnya itu sudah bergabung dengan komplotan Cutu. Di pagi harinya, Kakui menemui pacarnya Amoy, berniat untuk menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Amoy bahwa Kakui dan Salina sebenarnya tidak mempunyai hubungan apa-apa. Tak lama kemudian, Kakui mendapatkan pesan dari sahabatnya bahwa Salina telah disekap. Ia pun langsung dengan segera menghubungi sahabatnya untuk mengetahui keberadaan Salina. Setelah ia mengetahui di mana Salina, ia pun langsung pergi ke TKP. Setibanya di sana, Kakui langsung melumpuhkan anak buahnya Cutu. Salina pun merasa senang atas kedatangan Kakui. Merasa keadaan sudah cukup aman, mereka berdua pun berniat untuk pergi. Untung sahabatnya Kakui datang dan Kakui dengan Jongjonnya berjalan pelan-pelan ke arah sahabatnya. Di sini Kakui dikejutkan dengan fakta bahwa ternyata sahabatnya itu telah bersekongkol dengan Cutu.
Dan bisa kita lihat bahwa ternyata sahabatnya Kakui yang telah mengkhianatinya ternyata juga dikhianati oleh mereka berniat untuk mengkambing hitamkan Kakui dengan tuduhan bahwa Kakuilah orang yang telah dengan teganya menembak sahabatnya sendiri. Menyadari tidak bisa menang dengan melompat dari gedung lantai 2 layaknya Batman, Salina pun berhasil lolos dari komplotan Cutu. Tapi sangat disayangkan Kakui terlambat untuk melompat dan tertangkap oleh mereka serta dibuat pingsan. Sementara itu di kantor polisi mereka mendapatkan laporan bahwa Kakui dengan teganya telah menembak sahabatnya sendiri. Setelah bangun, ia curhat dengan pacarnya. Menyadari bahwa ia telah dikambing hitamkan, Kakui pun pergi ke markas polisi untuk menjelaskan semuanya. Setibanya di sana dan menjelaskan semuanya bahwa sebenarnya ia tidak menembak sahabatnya sendiri. Tapi sayangnya karena sedikit orang yang percaya, ia pun emosi dan berniat pergi dari sana dengan membawa kepala polisi sebagai sandera. Setelah di tempat yang aman, kepala polisi percaya bahwa Kakui adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan hal itu. Setelah mendengar apa yang kepala polisi katakan, Kakui pun bertekad untuk membuktikan ketidaksalahannya dan membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Cutu. Scene berpindah di sebuah pusat perbelanjaan, di mana Kakui atau Jackie Chan sedang menunggu kedatangan Cutu. Sementara itu, Salina menyelinap di pusat perbelanjaan milik bosnya itu untuk menyalin semua data transaksi narkoba untuk dijadikan barang bukti. Melihat semua datanya sudah dicuri, Cutu yang yakin bahwa itu adalah perbuatan Salina, mereka langsung melakukan pengejaran terhadap Salina untuk mendapatkan semua datanya kembali. Di sisi lain, Kakui yang melihat Cutu langsung melakukan pengejaran sehingga adegan kejar-kejaran tidak dapat terhindarkan. Melihat keberadaan Kakui, Salina langsung berkata kepadanya bahwa ia sudah mendapatkan barang buktinya. Mereka pun berniat untuk segera kabur. Saat Kakui berhasil menangkap Cutu, para polisi pun berdatangan. Si pengacara lalu berkata kepada Kakui bahwa ia akan menuntut Kakui. Mendengar hal itu, Kakui tidak bisa menahan emosinya. Dan akhirnya Kakui berhasil menangkap Cutu dan juga mendapatkan barang buktinya.